Halo semuanya, perkenalkan saya Skolastika Sabina Demita dari jurusan Teknik Informatika dengan nomor induk mahasiswa 19570019. Hari ini saya akan membahas mengenai pengelolaan data terdistribusi dan bahayanya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengelolaan data terdistribusi? Pengelolaan data terdistribusi merupakan sekumpulan interkoneksi komputer untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan informasi dari suatu entity perusahaan atau organisasi modern. Yang berikutnya, pengelolaan data terdistribusi diperlukan karena apa ya? Yaitu mengantisipasi perkembangan kebutuhan organisasi atau manajemen di mana pola sentralisasi kurang mendukung, sehingga diperlukan desentralisasi. Yang berikutnya, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan sistem pengelolaan data terdistribusi. Yang pertama, di mana informasi harus disimpan dan diolah. Yang kedua, di mana dan bagaimana bentuk data yang disimpan. Dan yang ketiga, bagaimana struktur data yang disimpan. Yang terakhir, bagaimana mengakses data tersebut. Berikutnya, tujuan distribusi processing. Di sini, tujuan distribusi processing ada 6. Yang pertama, membuat jarak menjadi transparan. Yang kedua, akses secara remote terhadap resource data di lain lokasi. Yang ketiga, proteksi, di mana struktur data dan program yang ada tidak perlu dikerjakan kembali. Saya ulangi, struktur data dan program yang tidak ada tidak perlu dikerjakan kembali. Yang keempat, privacy dan security. Yang kelima, sedapat mungkin menyembunyikan kerumitan dari pemakai. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas end user, di mana apabila terjadi peningkatan diteruskan dan apabila tidak harus direvisi kembali. Yang berikutnya, persyaratan dan tujuan pendukung. Yang pertama, pemakaian teknik database dapat sharing data oleh banyak user. Yang kedua, struktur jaringan yang fleksibel. Yang ketiga, penggunaan komputer mini dan mikro, di mana interkoneksi mikrokomputer, mini komputer, dan large komputer lebih efektif biayanya. Yang keempat, penggunaan standar line control dan network arsitektur. Yang berikutnya, pengaruh distribusi processing pada organisasi dan perusahaan. Di sini ada 4 pengaruh data dari distribusi processing pada perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan komputasi. Yang kedua, kemampuan data storage. Yang ketiga, memungkinkan kerja lebih. Dan yang keempat, meningkatkan end user, manajemen punya otoritas lebih. Yang terakhir, bahaya dari penggunaan data terdistribusi. Yang pertama, hilangnya kontrol manajemen. Yang kedua, hilangnya kontrol dari ruang SIM. Yang ketiga, suboptimasi. Yang keempat, data incompatible. Yang kelima, hardware incompatible. Yang keenam, software incompatible. Yang ketujuh, ketidakmampuan dalam distribusi. Yang kedelapan, kegagalan dalam mengakses database. Sekian dari saya, penyampaian dan pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan juga semoga lewat video ini banyak teman-teman yang mendapat informasi lebih dari pengelolaan data terdistribusi dan bahayanya. Terima kasih.